berpikir pinjaman daerah itu sebenarnya membantu atau justru beresiko bagi keuangan daerah? Ya, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Pengertian pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh dana dari pihak lain, baik dari pemerintah pusat, lembaga keuangan maupun pihak ketiga, yang wajib dibayar kembali pada waktu tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Secara lebih luas, pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut APBD, yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran membiayai kegiatan pembangunan. Pinjaman ini tidak dapat bersifat hibah karena harus dikembalikan, biasanya disertai bunga, biaya administrasi, dan kewajiban lainnya. Berikut tujuan pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Adapun tujuan utama pinjaman daerah adalah sebagai berikut. 1. Membiayai pembangunan infrastruktur. Pinjaman daerah digunakan untuk membiayai pembangunan sebagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, jembatan, irigasi, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Menutup defisit APBD. Dalam kondisi tertentu, pemerintah daerah dapat memahami defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau biasa disebut APBD, yaitu ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pinjaman daerah menjadi solusi untuk menutup kekurangan tersebut agar program dan kegiatan pemerintah tetap dapat berjalan sesuai rencana tanpa mengganggu pelayanan publik. Berikut, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya pinjaman daerah, pemerintah dapat membiayai program-program produktif yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi seperti pembangunan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, serta investasi di berbagai bidang. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masuk pada sumber pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah suatu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara menerima dana dari pihak lain seperti pemerintah pusat, lembaga keuangan, atau melalui penerbitan obligasi. Dana yang diterima ini bukan merupakan hibah, melainkan kewajiban yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pinjaman daerah biasanya digunakan untuk mendukung kebutuhan pembangunan, terutama ketika anggaran daerah tidak mencukupi, misalnya untuk membangun infrastruktur, pelayanan publik, atau menutup kekurangan anggaran. Dengan adanya pinjaman ini, pemerintah daerah dapat tetap menjalankan program pembangunan tanpa harus menunggu tersedianya dana secara penuh. Namun karena pinjaman daerah harus dibayar kembali, maka penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan di masa depan. Berikut jenis pinjaman daerah. Yang pertama, pinjaman jangka pendek adalah pinjaman yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk kekurangan kas sementara, misalnya membayar kebutuhan rutin sebelum dana masuk. Pinjaman jangka menengah adalah pinjaman dengan jangka waktu sekitar 1-5 tahun. Jenis ini biasanya digunakan untuk proyek yang tidak terlalu lama seperti pengadaan fasilitas atau perbaikan layanan publik. Berikut, pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun. Pinjaman ini umumnya digunakan untuk proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan infrastruktur penting lainnya. Resiko fiskal. Resiko fiskal adalah potensi tekanan terhadap keuangan negara akibat ketidakpastian ekonomi dan kebijakan. Berikut ada resiko fiskal, merupakan kemungkinan terjadinya kondisi yang dapat mengganggu kestabilan keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan
Pinjaman dan pengelolaan anggaran. Risiko pembiayaan terjadi ketika pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengelola sumber dana untuk menutup kebutuhan anggaran atau membayar kewajiban utang. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan akses di lembaga keuangan atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Resiko suku bunga muncul akibat perubahan tingkat bunga pinjaman. Jika suku bunga meningkat, maka beban pembayaran utang juga ikut naik sehingga anggaran daerah menjadi lebih terbebani. Resiko nilai tukar terjadi apabila pinjaman dilakukan dalam mata uang asing. Ketika nilai tukar rupiah melemah, jumlah yang harus dibayar menjadi lebih besar karena nilai utang meningkat dalam rupiah. Resiko gagal bayar adalah kondisi ketika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya tepat waktu. Hal ini dapat merusak kepercayaan pihak pemberi pinjaman dan berdampak pada akses pembayaran di masa depan. Dampak dari risiko fiskal dapat dirasakan langsung pada kondisi keuangan daerah. Badan utang meningkat karena adanya tambahan kewajiban pembayaran pokok dan bunga. Defisit anggaran bisa terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akibat tekanan dari pembayaran utang. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga menurun karena sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar kewajiban, sehingga ruang untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik menjadi terbatas. Berikut masuk pada pengelolaan risiko fiskal. Perencanaan yang matang merupakan langkah awal dalam mengelola risiko fiskal. Pemerintah daerah harus menyusun rencana keuangan secara hati-hati, pertimbangan kemampuan anggaran, proyeksi pendapatan, serta kondisi ekonomi di masa depan agar pinjaman tidak menjadi beban yang berlebihan. Analisis kelayakan proyek dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai dan pinjaman benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Proyek harus dinilai dari sisi keuntungan, efisiensi, serta dampaknya terhadap masyarakat sehingga dana yang digunakan tidak sia-sia. Diversifikasi sumber pendanaan penting untuk mengurangi ketergantungan pada suatu sumber pinjaman saja. Dengan memiliki berbagai sumber pembiayaan, risiko seperti perubahan suku bunga atau keterbatasan dana dari suatu pihak dapat diminimalkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan penggunaan dana pinjaman berkelanjutan sesuai rencana. Pengawasan ini membantu mendeteksi masalah sejak dini dan memungkinkan perbaikan kebijakan agar risiko fiskal tetap kendali. Kesimpulannya, pinjaman daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, pinjaman dapat menimbulkan risiko fiskal yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, analisis, serta pengawasan yang tepat agar manfaat pinjaman dapat dirasakan